Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan ibadah rumah tangga pada saat ini. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020. Walaupun pada saat ini kita masih tetap melakukan ibadah kita masing-masing di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita dalam segala hal hidup kita. Ibadah kita pada saat ini, adapun keluarga penghimpun di daerah Pelayanan 1 di keluarga Martinus, di daerah Pelayanan 2 di keluarga Desi Arlin Nusu, di daerah Pelayanan 3 di keluarga Insinyur Simon Tapi, di daerah Pelayanan 4 di keluarga Lewi, dan di daerah Pelayanan 5 di keluarga Adolf Saran. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Katito STH. Kepada Bapak dipersilakan. Keluarga yang mendapat giliran rumah tangga, segenap keluarga besar Jemaat Tello di semua dapil, kita patut mengucap syukur karena kita masih diizinkan Tuhan untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Dan karena itu saya mengajak kita bersama-sama untuk berdiri memuji memuliakan Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 10 ayat 1. Mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya sebagaimana firman-Nya mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 405 ayat 1. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan dan hikmat kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, melalui ibadah rumah tangga, kami mengucap syukur dan berterima kasih
Karena Tuhan masih mengizinkan, memperkenankan kami semua, dan terkhusus kelima keluarga yang mendapat giliran rumah tangga hari ini, begitupun semua anggota jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan melindungi dan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, dalam tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu, menaikkan pujian dan hormat, sebab hanya Bagimu-lah hormat dan kemuliaan patut dan layak dipersembahkan. Ibadah ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun Tuhan, kami selalu sadar siapakah kami ini. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, bahkan penuh dengan lumuran dosa. Karena itu kasihani kami, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami diperkenankan untuk datang kepadamu. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan pada saat ini, kami boleh pahami, tersimeo untuk kami aplikasikan atau kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan, rintangan dan halangan yang akan menghalangi ibadah kami, agar ibadah ini terselenggara dengan hikmat, di bawah tatanan kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan berbicaralah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini dari kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang tidak makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan dan juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia oleh setiap orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan, yang mendapat giliran rumah tangga hari ini, dan segenap keluarga besar Jemaat Telo di semua dapel. Tema renungan kita hari ini, jangan menghakimi saudaramu. Saudara-saudara, untuk memahami perikop ini dengan baik, maka ia dapat dibagi dalam beberapa bagian. Karena itu, mari kita perhatikan bagian pertama, ayat 1. Nampaknya jemaat di Roma, ada orang yang percaya bahwa kehidupan kekristenan, semua larangan lama sudah ditinggalkan, seperti tentang makanan dan ketaatan khusus akan suatu hari atau hari-hari tertentu. Pada pihak lain, ada orang-orang yang berpandangan, ada orang yang berpegang pada banyak peraturan. Mereka percaya bahwa tidak dibenarkan untuk makan daging tertentu. Misalnya seperti yang ada dalam Imamat pasal 11. Mereka berpegang pada ketaatan sungguh-sungguh pada tuntutan hari Sabat. Rasul Paulus menyebut orang yang amat cermat itu sebagai orang yang lemah imannya. Mereka disebut lemah imannya karena dua alasan. Pertama, ia atau mereka yang lemah imannya belum menemukan apa arti sesungguhnya dari kebebasan Kristen. Di dalam hatinya, ia masih sebagai orang yang hidup tergantung pada ketaatan hukum dan melihat kekristenan hanya sebagai agama yang penuh dengan peraturan-peraturan. Yang kedua, mereka yang lemah imannya belum memerdekakan dirinya dari suatu kepercayaan atas kemanjuran dari perbuatan-perbuatan baik. Di dalam hatinya ia percaya bahwa ia dapat memperoleh kasih Allah dengan melakukan hal-hal tertentu dan hidup berpantang. Pada dasarnya ia tetap berusaha untuk membangun hubungan baik dengan Allah dan belum mau menerima jalan anugerah. Masih tetap lebih memikirkan apa yang ia dapat lakukan untuk Allah daripada memikirkan apa yang telah diperbuat Allah bagi dirinya. Di sini Rasul Paulus meminta kepada saudara yang lebih kuat untuk menerima saudara-saudara yang lemah imannya dengan jalan simpati dan menghindari pertama ketidaksabaran dan berusaha melihat cara berpikir dari orang itu. Yang kedua, jangan ada sikap mengecilkan atau menertawakan. Tidak ada orang yang tidak terluka
apabila apa yang ia anggap benar atau berharga ditertawakan. Menertawakan orang tidak akan dapat membimbing pada jalan yang lebih baik dan lebih benar. Ketiga, kita harus menghindarkan diri dari kecenderungan memandang rendah orang lain. Sebab merendahkan orang lain adalah sikap yang paling tidak Kristiani. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam ayat yang kedua sampai 4, di sini Rasul Paulus memunculkan salah satu pokok perdebatan di dalam jemaat di Roma. Ada orang yang tidak peduli terhadap hukum dan peraturan mengenai makanan. Mereka makan segala macam makanan. Namun ada pula yang dengan bersungguh-sungguh berpantang makan daging dan hanya makan sayur-sayuran. Rupanya ada banyak sekte agama-agama kuno yang menjalankan peraturan yang ketat mengenai makanan. Dan orang-orang Yahudi sendiri juga melakukannya. Kita bisa lihat dalam Imamat 11, yang mana memberikan daftar hewan yang dianggap haram dan hewan yang halal. Di situ dijelaskan semua hewan yang bisa dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Juga dalam gereja ada golongan yang berpandangan lebih sempit dan ada golongan yang berpandangan lebih luas. Hampir dapat dipastikan golongan yang berpandangan lebih luas akan memandang rendah keberatan-keberatan dari golongan yang berpandangan lebih sempit. Kemudian golongan yang berpandangan lebih sempit akan menghakimi apa yang dianggap sebagai kecerobohan golongan berpandangan luas. Untuk menghadapi masalah ini, Rasul Paulus meletakkan suatu prinsip utama bahwa tidak ada orang yang mempunyai hak untuk mencela orang lain. Hamba itu bertanggung jawab kepada tuannya saja, padahal semua orang adalah hamba Allah. Kita tidak bisa mencela apalagi menghina mereka, sebab hak mengadili atau hak menghakimi itu adalah hak dan milik Allah sendiri. Saudara-saudara, banyak persekutuan dalam gereja terpecah karena mereka yang berpandangan lebih luas merendahkan mereka yang berpandangan lebih sempit. Namun mereka yang berpandangan lebih sempit menghakimi mereka yang berpandangan lebih luas, yang bebas melakukan apa yang mereka anggap salah. Kita sebaiknya harus lebih arif, tidak boleh saling menghukum atau saling menghakimi. Kita harus membuang sikap memandang rendah dan menghakimi dalam kehidupan persekutuan di gereja. Kita harus menyerahkan penghakiman atas sesama hanya kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha bersimpati dan belajar mengerti dan memahami orang lain. Kemudian dalam ayat 5 dan 6, Rasul Paulus memperkenalkan pokok yang lain lagi, di mana golongan berpandangan yang lebih sempit dan yang berpandangan berbeda. Orang-orang berpandangan sempit merayakan satu hari tertentu. Itu memang sifat khusus orang-orang Yahudi. Beberapa kali Rasul Paulus mencemaskan orang-orang yang menghormati hari-hari tertentu. Ia menulis kepada jemaat di Galatia, "Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-siakan." Bisa kita lihat dalam Galatia pasal 4 ayat 10 dan 11. Begitu juga
Rasul Paulus menyampaikan hal yang sama kepada jemaat yang ada di Kolose. Paulus menulis, "Janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan daripada apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus." Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Kemudian dalam ayat 7 sampai 9, Rasul Paulus mengemukakan pandangan besar, yaitu bahwa tidak mungkin bagi makhluk manusia hidup untuk terisolir atau terlepas dari orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial paling tidak terikat pada 3 masa. Pertama, terikat pada masa lampaunya. Artinya, ia tidak dapat memisahkan dirinya dari masa lampaunya. Tidak ada orang yang membentuk dirinya sendiri. Ia tidak dapat memisahkan dirinya dari akar di mana ia tumbuh. Yang kedua, ia tidak dapat memisahkan diri dari masa sekarang. Kita hidup dalam kebudayaan yang makin hari makin mengikat manusia, makin menjadi satu. Apa yang manusia perbuat tidak saja mempengaruhi dirinya sendiri, ia mempunyai kuasa yang besar untuk menjadikan orang lain senang atau susah oleh karena tingkah lakunya. Bahkan ia mempunyai pengaruh atau kuasa yang lebih hebat untuk menjadikan orang lain baik atau buruk. Dari seseorang bisa muncul suatu pengaruh yang mendorong atau menghambat kemajuan atau menghambat orang lain. Dan akibatnya bisa mempengaruhi orang lain untuk lebih baik atau lebih buruk. Ia atau manusia sebagai makhluk sosial juga tidak dapat memisahkan dirinya dari masa depannya. Tidak dapat memisahkan diri daripada masa depan. Sebagaimana orang menerima kehidupan, begitu juga ia mewariskannya. Ia mewariskan kepada anak-anaknya suatu warisan kehidupan jasmania dan rohania. Adalah tanggung jawab kita yang besar untuk mewariskan sesuatu dari diri kita sendiri kepada orang lain. Dalam ayat 9 menjelaskan bahwa kita adalah milik Tuhan dan bukan milik kita sendiri. Karya Kristus mencapai puncaknya pada kematian dan kebangkitannya dengan tujuan agar semua orang percaya kepadanya menjadi miliknya. Karena itu, maut sekalipun tidak dapat memisahkan dari Kristus. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 38. Itulah dasar ucapan dalam ayat 7 dan 8 supaya masing-masing golongan dalam jemaat jangan saling menghakimi, tetapi kita berusaha untuk memahami satu dengan yang lain, sebab penghakiman adalah hak Allah. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak sadar, kita banyak kali menghakimi orang lain dan menganggap diri lebih baik. Nah, melalui perikop pembacaan kita saat ini, kita diingatkan supaya kita jangan menghakimi orang lain atau sesama saudara
tetapi berilah kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang berhak dan paling objektif untuk menghakimi dan menilai seseorang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, agar kebiasaan dan kecenderungan untuk menghakimi orang lain tidak lagi menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, tetapi kita belajar untuk memahami orang lain. Kita belajar untuk hidup berempati dan memahami orang lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberkati kita semua. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung memelihara, melindungi kita. Dan untuk merespon firman Tuhan, sambil membawa persembahan syukur kita memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 367 ayat 1. Dalam ibadah ini kita mendoakan 5 keluarga yang kena giliran rumah tangga. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terkhusus Tuhan mengizinkan, memperkenankan kami datang menyembah, memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini. Kiranya puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati firman-Mu yang kami dengarkan. Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Supaya dalam hidup ini kami belajar tidak menghakimi sesama kami. Tetapi penghakiman adalah hak Tuhan. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, sehingga kami mampu menerapkan firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Ya Allah yang ada dalam surga, pada kesempatan ini, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga, ibadah rumah tangga hari ini. Keluarga Bapak Martinus dari Dapil 1. Bapak dan Ibu rumah tangga, kiranya Tuhan menolong dan memberkati dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan sehari-hari. Agar melalui usaha dan pekerjaan mereka boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Dalam bulan ini, rencana ibu rumah tangga akan
berangkat ke Mamuju. Tuhan berkenan atas rencana ini. Dan pada saat ini kami bawa kepadamu ibu rumah tangga yang sedang mengalami gangguan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memulihkan dan memberkati, sehingga ibu boleh pulih sembuh kuat berkat kemurahan dan kasih Tuhan. Kami mendoakan anak kekasih Sepri dan Amos yang ada di Nabire, di dalam tugas dan pekerjaannya setiap hari. Tuhan memberkati dan melindungi, agar walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, tetap dipersatukan dalam harap iman hanya kepada Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk anak kekasih Desi dan Semel dalam rumah tangga mereka, dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka masing-masing. Juga anak-anak yang ada di Mamasa, di Mamuju, dan Kendari, di Kalimantan, juga dalam tugas dan pekerjaan mereka sehari-hari. Walau mereka tersebar di beberapa tempat, tetapi kami percaya kasih setia Tuhan tetap melindungi dan menyertai. Semua rencana-rencana mereka Allah berkenan, sehingga apa yang mereka rencanakan dan rindukan boleh terwujud berkat kemurahan. Bapa di sorga, kami juga mendukung dalam doa keluarga Bap Desi Arlin Nusu dari Dapel 2. Keluarga bersuka cita karena mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan menolong dan memberkati dalam tugas tanggung jawab setiap hari, sehingga mereka selalu menyaksikan kebesaran dan kemurahan Allah dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk anak kekasih Bilsan, Bella dalam pekerjaan sehari-hari. Tuhan menolong dan memberkati mereka, sehingga pekerjaan yang ditekuni boleh membawa berkat, membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami berdoa untuk anak kekasih Revan dan Fari dalam pendidikannya setiap hari. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga anak-anak kami boleh sukses berkat kemurahan dan kasih Tuhan. Walaupun pendidikan pada saat ini ada banyak tantangannya, tetapi mampukan anak-anak kami keluar dari tantangan ini. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk keluarga hambamu Bapak Insinyur Simon Tapi dari Dapel 3. Mereka semua bersuka cita karena mereka ada dalam keadaan sehat. Kami menyadari bahwa kekuatan dan kesehatan adalah berkat dari Allah semata-mata. Berkati Bapak dan Ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari, baik sebagai Bapak, sebagai Ibu, sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga, tetapi juga dalam tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah. Tuhan karuniakan hikmat, sehingga melalui tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepada mereka, boleh dikerjakan berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Allah yang ada di dalam sorga, kami juga bawa kepadamu anak kekasih Excel dan Marcelo dalam pendidikan dan pergaulannya setiap hari. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga kedua anak kekasih kami ini sukses dalam pendidikannya, berkat topangan dan kasih Tuhan semata-mata. Semua rencana-rencana mereka Allah berkenan, sehingga apa yang mereka rencanakan boleh terwujud berkat kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Kami mohon. Ya Allah yang ada dalam sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Lewi dari Dapil 4. Keluarga ada dalam keadaan sehat. Kami berterima kasih atas semuanya itu Tuhan. Oleh kasih kemurahan-Mu, kami atau keluarga ini ada dalam keadaan sehat.
Bapa dan ibu rumah tangga dalam pekerjaannya setiap hari, Allah senantiasa menolong dan memberkati, sehingga pekerjaannya mereka tekuni setiap hari boleh membawa berkat-berkat dalam keluarga saudara kami ini, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Berkati anak kekasih Destri dan Melan dalam bangku pendidikan, sehingga melalui pendidikan mereka boleh bertumbuh pada jalan yang benar, mengenal dunia pendidikan, dunia sekitar kami, teristimewa mengenal Tuhan. Begitupun kami berdoa untuk anak kekasih Fania dalam masa pertumbuhan. Tuhan lindungi dan berkati, sehingga makin hari makin bertambah-tambah besar, dan kami selalu menyaksikan kasih dan setia Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga Adolf Seran dari Dapel 5. Keluarga bersukacita karena mereka semua dalam keadaan sehat. Kami selalu tandai bahwa semua ini hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Karena itu pujian dan hormat kami angkat kepadamu. Bapa rumah tangga dalam tanggung jawab dan pekerjaannya setiap hari, Tuhan selalu menolong dan berkati, sehingga tanggung jawab yang dikerjakan berkat kasih dan pertolongan-Mu boleh berhasil. Begitupun ibu rumah tangga dalam pekerjaan, Tuhan menolong dan memberkati bersama dengan anak-anak yang dalam pertumbuhan. Saudara kami ini masih ada di Mamasa, Tuhan melindungi dan memberkati, sehingga walaupun mereka berjauhan, tetapi selalu mendapat lindungan dan penyertaan dari Allah sendiri. Kami juga berdoa untuk anak kekasih mereka, Weni dan Isa, dalam masa pertumbuhan, sehingga mereka tumbuh sehat berkat kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Kami mohon. Kami mendoakan orang tua kekasih mereka, baik yang ada di Kupang maupun yang ada di Mamasa. Kiranya Allah senantiasa menyertai, sehingga sekalipun kami berjauhan satu yang lain, kami selalu dipersatukan dalam harap iman hanya kepada Allah. Berkati semua rencana-rencana mereka agar boleh terwujud berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah ini di semua dapel, dari dapel 1 sampai dapel 5, agar Tuhan menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Mu di jemaat Tello. Tuhan memelihara dan melindungi kami, memberkati pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, agar melalui tugas-tugas dan pekerjaan kami boleh membawa berkat dalam keluarga-keluarga umat-Mu. Akhir-akhir ini banyak kesulitan yang dihadapi oleh umat-Mu. Ada yang kehilangan pekerjaan. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan keluar dari masalah mereka, dan Tuhan memberikan hikmat agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan berkat Tuhan masuk dalam keluarga umat. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami bawa semua persoalan-persoalan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah pemilik kehidupan kami, Engkau juga akan selalu memandu kehidupan kami. Ya Tuhan, melalui ibadah kami saat ini, keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga dan semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini telah memberikan persembahan sebagai buah-buah iman mereka atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami di dalam Yesus. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, dan berkati ya Allah, agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan
untuk menopang tugas-tugas pelayanan dalam gerejamu yang masih ada pada kami masing-masing. Tuhan pun memberkati agar kami boleh gunakan dengan penuh tanggung jawab dan teristimewa untuk menjalani kehidupan yang selalu memuliakan dan besarkan Tuhan. Melalui kesempatan ini, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, sebab Engkaulah Allah pemilik kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami. Berkati semua umat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Kantoria Pianis, tim media, kami semua. Tuhan menolong dan berkati sebagai hamba-hamba-Mu, agar boleh menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan, sahabat dan gembala kami yang baik, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah ini sambil berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian Kidung Jemaat 249 ayat 1. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah di kuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita. Atas perhatian kita semua, kami mengucapkan terima kasih kepada kelima keluarga yang mendapat giliran rumah tangga, ibadah rumah tangga, dan kepada segenap keluarga besar Jemaat Telo yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan berkati kita, dan selamat malam. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, segenap keluarga, penghimpun, demikianlah ibadah kita pada saat ini, mewakili segenap sidang jemaat dan segenap keluarga penghimpun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hambanya dalam
melanjutkan segala tugas pelayanannya dan memberkati kita sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.